Katanya Nietzsche, agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin, melalui Nabi, dibukukan jadi kitab suci. Tapi ketika itu dipraktekkan dalam sebuah institusi, itu konstruksi manusia sudah. Dan oleh umatnya, konstruksi manusia ini banyak dianggap konstruksi Tuhan. Ya kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i. Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Asy'ari. Tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Sholatmu yang gaya kayak gitu, itu niru guru-gurumu, ustadzmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap, meskipun Nietzsche yakin tidak ada sumber transendental, sumbernya manusia, seandainya toh kita tidak percaya, kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia, dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yang setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah, menyuruh kita ini sudah takdirnya, nyuruh kita yang penting Allah ridho, nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu, potensi kita diberangus, ini bahasa kasarnya. Yang ketiga, kita tidak boleh bangkit. Nah, itu kan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita tidak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita loyo. Sudahlah, dunia adalah penjara bagi akhirat kehidupan yang sejati. Kalah di dunia enggak masalah, yang penting besok masuk surga. Ya semakin tidak mau berjuang, semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri. Kita kan sering kayak gitu. Temenmu menzolimimu, kamu kan terus biar aja, nanti dosaku biar masuk ke dia, pahalanya dia masuk ke aku. Kan kamu selalu gitu, membiarkan orang menzolimimu. Biar aja, Gusti Allah ora sare, Gusti Allah sing bales, tenang wae, ndak apa-apa wis. Bila perlu suruh dia mukuli kamu terus, suruh dia membuli kamu terus, nanti kan ada yang mentalitasnya kayak gitu. Ya meskipun kalau di Islam apa iya kayak gitu, tapi Nietzsche melihatnya umat beragama itu sering begitu. Ya Allah, ndak apa-apa saya miskin asal engkau ridho. Wah, susah. Ya kan? Oke, lu miskin itu kan kalau ditarik lagi berarti butuh bantuan orang lain. Itu sama dengan bilang, ya Allah biar aja orang lain bantu aku asal kamu ridho. Ndak mandiri. Oke, kan sering kamu kayak gitu. Oke, ndak apa-apa kamu membuli aku, nggak apa kalau kamu mencaci maki aku. Yang penting, kan mesti gitu kamu. Terus arahnya ke atas. Yang penting Allah sayang padaku. Itu kadang-kadang untuk nutupi janjane kamu rawani. Bales. Ora wani kerengan. Ndak berani gegeran. Padahal maunya Nietzsche, loh, kalau kamu tersakiti ya ndak apa-apa, tunjukkan di mana sakitmu.
Kalau kamu malu ya tunjukkan. Tunjukkan kamu malunya tentang apa, maksudnya gitu. Oke. Dan dengan logika yang sama nanti Nietzsche sangat tidak suka dengan yang namanya demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Kenapa? Demokrasi, sosialisme, komunisme itu nganggap semua orang sama. Padahal kan kita beda ya, katanya Nietzsche. Ada yang bodoh, ada yang pinter, itu kan semua ngakui. Ada yang kuat, ada yang lemah, kan kita ngakui ada itu dalam hidup ini. Tapi dalam demokrasi, sosialisme, semua dianggap sama. Bahkan katanya Nietzsche, demokrasi, sosialisme, komunisme itu membolehkan orang-orang idiot menjalankan sistem. Jadi pemimpin kita bukan yang paling kuat di antara kita, tapi orang biasa-biasa yang dapat suara terbanyak. Sejago apapun orang, kalau tidak ada yang milih, dia tidak akan jadi pemimpin. Sistem kayak gini katanya Nietzsche, adalah sistem yang tidak manusiawi. Harusnya pemimpin itu ya yang paling jago. Biasanya pemenangnya itu orang biasa-biasa dalam sistem ini. Kenapa? Karena orang itu nyari yang selevel, sama pikirannya, sama levelnya dengan dia. Yang di atas dia enggak, yang beda sama orientasinya dia enggak. Maka karena mayoritas itu orang biasa, yang dipilih oleh mereka pasti juga orang biasa. Jadi demokrasi, sosialisme, komunisme itu dikritik oleh Nietzsche. Alah, demokrasi paling apapun yang terjadi yang dipilih ya sesuai logikanya orang banyak. Dan orang banyak itu selalu orang biasa. Tidak pernah ada orang istimewa itu banyak. Kalau ada yang bilang kita yang hadir malam ini semuanya adalah istimewa, itu mesti basa-basi. Tidak ada orang istimewa, orang kuat itu 1-2. Nah, cuma orang-orang ini sering nasibnya jelek. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan logika mayoritas. Itu katanya Nietzsche. Jadi agama, demokrasi, sosialisme, komunisme, kesetaraan, ini logika-logika yang dibenci oleh Nietzsche. Bikin orang pasif, bikin orang tidak keluar dari kotaknya. Ya sudah, berarti hidup ini semacam ini. Kamu tidak bikin terobosan. Jadi maunya Nietzsche itu jadilah orang besar. Oke, akhirnya apa? Akhirnya tragedi katanya Nietzsche. Tragedinya apa? Ada pembalikan. Agama dan orang-orang besar tadi membalik yang baik jadi jahat. Sebelum adanya Sokrates, Plato, sebelum adanya agama-agama, katanya Nietzsche, dulu yang namanya baik itu lawannya buruk. Ada pada perbuatannya, tidak pada orangnya. Tapi setelah agama, setelah orang-orang, kalau bahasanya Nietzsche, orang-orang dialektis, pemikir-pemikir yang sok-sokan ini, sok nyari kebaikan, sok nyari kebajikan, kebijaksanaan. Akhirnya yang baik bukan lagi lawannya yang buruk, tapi baik jadi lawannya jahat. Jahat berarti orangnya, bukan perbuatannya. Dan tragisnya lagi, yang dulu dianggap baik, sekarang dianggap jahat. Yang dulu dianggap jahat, sekarang dianggap baik. Dulu itu kalau ada orang kelemak-kelemek, ndak tangguh, apa-apa serba manut, itu dianggap lemah. Tapi sekarang kebalikannya, kalau ada anak patuh, manut aturan, kemudian dibilangin apa aja manut, kita anggap dia baik. Sementara kalau ada anak agresif, kalau ada anak kreatif, penuh inisiatif, kita anggap anak ini perlu terapi.
dikasih tahu apa, dia melakukan apa. Gurunya maunya apa, dia menjalankan apa. Ini kan kreatif sebenarnya, tapi dia nilainya mesti paling jelek. Tapi yang patuh, gurunya ngasih tahu apa, dijawab begitu, dituruti, perintahnya diapalkan, jalan. Dia dianggap baik. Dan ini normanya dibalik sekarang katanya Nietzsche. Yang dulu baik, sekarang dianggap jahat. Bukan lagi buruk, tapi jahat. Yang dulu buruk, sekarang dianggap baik. Jadi ada pembalikan sistem, kalau bahasanya ada transvaluasi. Dari baik jadi buruk, dari buruk jadi baik sekarang. Anak soleh itu kan dalam gambaran kita anak yang manut, rajin sholat, disuruh apa aja, dosennya nunda kuliah, ya dia manut, enggak apa-apa pak, ditunda lagi ya minggu depan lagi. Oh iya pak, enggak apa-apa pak, ditunda lagi pak, enggak apa-apa. Manutan, dan dosennya seneng, kamu anak baik, kan mesti gitu. Katanya Nietzsche, justru itu jelek. Harusnya digituin terus, dia paling enggak tanya dong, protes dong. Tapi kan enggak, katanya Nietzsche. Kalau ada yang protes, ada yang tanya, dia dianggap anak jelek. Jadi kebalikannya katanya Nietzsche, ada transvaluasi. Padahal zaman dulu sebelum ada Sokrates, sebelum ada agama-agama, orang itu lebih bebas mengekspresikan keinginannya, mengejar cita-citanya sendiri. Tidak terlalu banyak aturan. Jadi membalik yang baik menjadi jahat, yang jahat jadi baik. Nah, ini gambarannya. Contohnya Yunani Romawi. Pra-Sokrates dengan datangnya Sokrates dan kawan-kawan. Jadi jangan salah, di antara yang banyak mengkritik Sokrates, Plato, Aristoteles itu Nietzsche. Gara-gara 3 orang inilah manusia jadi lembek, ndak tangguh kritiknya Nietzsche. Manusia jadinya dengan atas nama kebijaksanaan ndak mau jadi orang besar, mementingkan orang lain, malu-malu, pasif. Kalau ada orang malu-malu dianggap baik, alhamdulillah masih punya malu. Ya kan, kalau ada orang pasif, wah anak ini tenang sekali, padahal itu pasif. Hari ini baik. Tapi kalau ada yang agresif, neko-neko, kreatif, individualis, egois, itu hari ini dianggap jelek. Padahal dulu katanya Nietzsche, yang kayak gini ini bagus. Yang di Nietzsche yang awal kan saya menjelaskan panjang lebar antara mentalitas Dionisian sama Apollonesian. Itu pra-Sokrates. Dengan setelah datangnya Sokrates. Jadi agama ternyata mainnya juga begitu. Yang alami-alami banyak dianggap jahat oleh agama, katanya Nietzsche loh ya. Jadi agama itu fokusnya memerangi kejahatan. Dan kejahatan dalam tanda petik itu dulunya kebaikan sebenarnya. Termasuk yang agresif-agresif tadi, inovatif, kreatif itu bagi agama dianggap jahat. Bahasa kita kan untuk kreativitas itu sadis kan, bid'ah. Orang bid'ah kok dimarahi? Itu kan kreatif namanya, inovatif katanya Nietzsche. Agama pokoknya sudah paten, begitu ya begitu, enggak boleh ada inovasi-inovasi. Katanya Nietzsche, lo kayak gitu lo ya kok mau orang-orang itu. Ya kan, apa-apa bid'ah. Habis sholat salaman aja dianggap bid'ah loh sekarang. Kadang-kadang kita sudah gini-gini orangnya ndak mau. Daripada malu gayanya ganti kukur-kukur. Iya. Jadi sudah terlanjur gini dia ndak mau kan ndak enak. Karena bagi dia itu bid'ah. Jadi inovasi. Ya kalian mungkin ya kreatif lah. Kalau dia disalami nggak mau ya kamu gini aja terus gini.
Jadi tidak apa-apa, kan sholatnya sudah selesai. Kamu mau ngapain aja kan boleh sebenarnya. Jadi itu kritiknya Nietzsche. Jadi agama, peradaban membalik yang baik jadi buruk. Terus kemarin kan saya sering cerita ada, kalau di fikih itu gerak 3 kali itu sholatnya batal. Cuma secara logika sebenarnya ya 3 kali yang gimana dulu. Kadang-kadang 1 kali pun menurut saya bisa membatalkan sholat. Misalnya 1 kali ada temenmu lewat, aku bali sih yo. Loh, ini sekali tapi ya batal ya sholatmu. Jangan dikira kok kamu ngayal, belum Pak, baru sekali. Kalau tak ulang 3 kali gini baru batal. Ya enggak, ya tergantung geraknya apa dulu. Jadi tidak, kadang-kadang tidak tergantung jumlahnya, tergantung geraknya. Ya kalau di pesannya kan contohnya kalau digigit nyamuk ngukurnya nggak boleh sampai 3 kali. Kalau terlanjur 3 gimana? 1, 2, 3. Ayo, pas ini. Kamu gerak ke sini jadi 4. Ayo, kamu sholatnya gini terus harapan. Ayo, ben sholatnya batal ini terus ini terus. Oke. Jadi ya gitu ya, kadang-kadang agama ada yang lucu-lucu, yang absurd-absurd dari agama. Oke, terus ya agama tadi membalik dorongan kemanusiaan, banyak yang dianggap jahat. Akhirnya apa? Kita bertarung melawan diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Kan sering dalam agama itu, taklukkanlah dirimu, taklukkanlah egomu. Itu mematikan dirinya sendiri. Masa kita hidup di dunia disuruh tawuran sama diri kita sendiri, disuruh gegeran sama diri kita sendiri. Katanya Nietzsche, tidak masuk akal itu, tidak manusiawi. Loh, kita hidup di dunia kan disuruh jadi manusia. Harusnya ya yang manusiawi dong, katanya Nietzsche. Kita jadi benci sama diri kita sendiri. Kita jadi, tubuh ini, dunia ini penjara, menyiksa batinku, menyiksa fitrahku dan seterusnya. Kita marah-marahi diri kita sendiri. Kalau lihat lawan jenis terus seneng, ini nafsu, tidak boleh aku seneng. Kalau lihat, jadi kamu nyiksa dirimu sendiri. Wong ketika kamu lihat terus nafsumu bangkit itu kan ya alamiah toh, natural toh. Lihat lawan jenis kok suka, itu kan natural. Kecuali yang sesama jenis. Ya, jangan dilawan, biarin aja. Tapi agama kan sering, katanya kalimat pertama itu, nganggep yang kayak gini ini kejahatan. Jadi akhirnya apa? Hidup ini jadi sumpek. Kita menderita gara-gara aturan moral yang hakikatnya janjani tadi cuma perspektif kok. Bikinan. Kambing hitamnya bukan agamanya tapi manusianya. Sokratesnya, Platonya, kiai-kiainya mungkin. Oke, dan dunia defisit besar gara-gara itu. Banyak potensi besar yang terbengkalai. Harusnya mungkin ada loh yang muncul mengatasi peradaban jadi orang besar, tapi gara-gara belenggu-belenggu yang sangat banyak ini, dia nggak jadi. Nggak mateng. Oke, kita fokusnya melayani yang lain. Kita fokusnya mendapat pahala, mendapat surga. Bukan kebesaran kita hari ini. Ini kekeliruan peradaban. Katanya Nietzsche bahkan runtuhnya peradaban barat akan dimulai dengan sistem semacam ini. Oke, karena itu kan tadi asumsinya. Ini yang dahsyatnya. Tuhan dibunuh saja, katanya Nietzsche. Oh, itu dahsyat. Teologinya namanya Death of God Theology. Di bukunya Thus Spoke Zarathustra, terjemahannya ada.
Lah terus gimana Pak kita bisa bebas? Dunia ini sudah kayak gini. Katanya Nietzsche, kalau memang Tuhan dan moralitas harus menghalangi kita dari kebebasan, maka Tuhan kita matikan saja. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha menyiksa. Bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang, maha bijaksana, dosa apa aja diampuni. Bagi yang sini Tuhan itu maha sadis, besok kamu dipanggang di neraka. Beda, kita sendiri yang mengkonstruk itu, katanya Nietzsche. Sudahlah, dibunuh aja deh Tuhannya. Itu maunya Nietzsche. Tuhan dan moralitas harus kita matikan. Kenapa? Ya karena itu dulu yang bikin kita kok. Kalau nggak percaya sekarang kamu tulis Tuhan itu kayak gimana sih, tulisan satu Tuhan itu gini. Ya kamu sendiri yang bikin rumusan itu. Setiap rumusanmu pasti itu bukan Tuhan. Kita kan juga punya keyakinan begitu. Laisa kamislihi syai'un. Teorinya Nietzsche boleh kamu pakai untuk mari kita bunuh Tuhan-Tuhan ciptaan kita sendiri. Yang membelenggu kita, mengikat moralitas kita. Kalau tadi sumber moralitas itu kita yakini berasal dari Tuhan, berarti apa? Semua ide-ide absolut, kebenaran-kebenaran universal itu kita matikan juga. Dan dengan matinya Tuhan otomatis sudah mati juga ide-ide universal itu. Jadi the death of God theology. Ideologi ini sangat populer, terkenal. Banyak filosof yang terinspirasi oleh ini. Dulu para sosialis komunis di Indonesia lama juga kelihatannya juga banyak terpengaruh ideologi ini, sehingga ada cerita ketoprak judulnya Mati nih Gusti Allah. Itu inspirasinya mesti dari sini. Dari ideologi matinya Tuhan. Tuhan mati. Tapi di level tertentu kadang-kadang memang ada konsep Tuhan yang bercokol di kepala kita yang pada saatnya harus dibunuh. Karena membelenggu Tuhan yang sejati. Kita lebih banyak sering menomorsatukan Tuhan bikinan kita yang ada di kepala kita. Umat Islam itu kadang bunuh-bunuhan, tawuran karena memperebutkan konsep Tuhannya masing-masing. Oke. Masing-masing mengklaim bahwa ini loh Tuhan yang paling benar. Jadi katanya Nietzsche, sumber masalah, bunuh saja. Death of God. Oke. Terus ada pertanyaan di itu semua. Terus siapa yang bunuh Tuhan itu? Gimana caranya kita bunuh Tuhan? Katanya Nietzsche, Tuhan itu mati sendiri. Kenapa dia mati sendiri? Ketika akal kita jalan, ketika sains berkembang. Semua yang misteri-misteri sekarang terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tidak butuh lagi Tuhan. Lama-lama Tuhan mati. Tidak dibutuhkan. Segalanya terjawab. Dulu misteri sekali, misalnya apa. Sekarang jawabannya ada. Dulu kamu membayangkan Isra Mi'raj itu kudanya Nabi Muhammad naik ke atas langit lapis 7. Terus kamu mikirin langit itu ada sub-subnya. Yang kamu lihat itu langit level pertama. Terus di atasnya ada langitnya lagi. Sekarang sainsnya sudah membuktikan langit itu barang apa. Wong dia cuma batas pandangan kita ke atas. Apa langit itu planet? Apa langit itu susah sudah sekarang. Nah terus roket-roket kita, astronot-astronot kita itu kira-kira sudah nyampe langit keberapa itu? Itu kan
misteri, tapi sekarang jawabannya sudah ada. Dulu Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Mukjizat. Sekarang banyak pemadam kebakaran itu mungkin pakai api dia. Dulu Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit kusta. Itu mukjizat luar biasa. Wah, ini kebesaran Tuhan. Sekarang manusia sudah ketemu. Jangankan itu, manusia bisa rekayasa genetik sekarang. Levelnya sudah sampai segitu. Jadi katanya tenang aja, nggak usah capek-capek dibunuh. Lama-lama mati sendiri Tuhan. Semakin kita mengembangkan sains, semakin tersisih peran Tuhan. Jadi itu katanya Nietzsche ya, jangan bilang-bilang keluar. Kamu dimarahi orang banyak. Oke, kalau di Dushpak Zarathustra itu ada orang bawa lentera itu kan, teriak-teriak Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati. Dan Nietzsche gara-gara tulisannya itu nanti mahasiswanya berkurang banyak. Kelasnya yang biasanya rame kemudian susut jadi sedikit sekali. Karena semuanya dimarahi sama orang tuanya, nggak boleh berangkat lagi. Jangan-jangan nanti ngajinya gitu kamu. Begitu. Ya, ngajinya direkam terus orang tuamu dengerin. Waduh, iki anakku diajari membunuh Tuhan. Oke, ya takmire mesti seneng. Alhamdulillah, jatah teh berkurang. Oke. Nah, dengan matinya Allah apa? Dengan matinya Tuhan itu kita bebas sekarang. Kamu gak takut lagi. Kalau itu haram loh. Haram ya biar aja, Allah ndak ada. Sudah mati. Maunya begitu, maunya Nietzsche. Kita bebas sekarang. Kita kreatif, mau ngapain aja boleh wis. Kamu mau sholat 10 kali sehari boleh. Bikin bid'ah misalnya itu kalau agama, sak kapokmu ya entuk. Bikin sistem nilai sesukamu ya itu. Energi kreatifmu kembangkan sesuai keinginanmu. Dan tidak akan lagi ada manusia-manusia pengecut yang melarikan diri dari dirinya sendiri atau melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek dan yang dikambing hitamkan Allah. Hari ini kan banyak orang Allah itu cuma jadi kambing hitam aja. Yang jahat kamu kok. Ini atas nama Allah. Terus bom meledak. Allah nggak tahu apa-apa dijadikan alasan. Ya kan, sering kan kita kayak gitu. Nyerbu-nyerbu atas nama Allah. Bela Islam, bela Allah kan. Sering begitu. Allahnya kita jadikan kambing hitam. Maka itu kalau bahasanya Nietzsche ini orang-orang pengecut. Tidak berani ngakoni dirinya sendiri. Kalau kamu menganggap maksiat itu jelek, terus kamu pukuli orang yang maksiat, tidak usah berlindung di balik namanya Allah. Iya memang aku tidak setuju itu jelek, mau apa kamu? Wah itu jantan. Tidak berlindung di bawah nama Allah. Itu Nietzsche loh ya, bukan aku. Oke. Iya, harus ini bersandar pada namanya Nietzsche. Biar kamu tidak marah nanti.